Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Saya dari kelas C4 Manajemen. Di video kali ini saya akan mengulas kembali materi yang sudah saya dapat dari pertemuan pertama sampai pertemuan 7. Untuk materi pertama yaitu tentang ta'riful insan atau definisi manusia. Manusia itu terdiri dari dua unsur. Ada unsur tanah dan unsur ruh. Nah, dari dua unsur tersebut terciptalah manusia, dan manusia tercipta di muka bumi dibekali dengan beberapa potensi. Potensi yang pertama yaitu qalbu. Dengan qalbu, manusia bisa mempunyai tekad atau rencana yang diniatkan dalam hati dan diyakini. Yang kedua, akal. Dengan diberi akal, manusia dituntut untuk mencari ilmu agar manusia dapat hidup di muka bumi. Ketiga, jasad. Sebagai realisasi dari kedua potensi yang Allah berikan yaitu qalbu dan hati, maka ketika qalbunya sudah meniatkan tekad dengan ilmu, maka jasadlah yang merealisasikan dari keduanya. Dari ketiga potensi tersebut yang dibekali oleh Allah untuk manusia, maka manusia diberi amanah oleh Allah. Yang pertama, ibadah. Ibadah adalah segala sesuatu baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua, khalifah. Menjadi pemimpin di muka bumi, tetapi itu sebuah pilihan. Kita mau mengemban amanah itu dengan baik, maka Allah akan membalas perbuatan kita dengan balasan syurga. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak amanah dalam menjalankan perintah Allah, maka akan dapat balasan yaitu berupa neraka. Kemudian, materi yang kedua yaitu tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari kehidupannya sebagai manusia. Hakikat yang harus dipahami yaitu yang pertama, makhluk. Manusia diciptakan atas dasar fitrah. Sebagai makhluk manusia berdasarkan fisiknya, termasuk manusia yang lemah dan memiliki keterbatasan dan kekurangan. Sebagai makhluk manusia juga makhluk yang bodoh yang tidak mengetahui rahasia yang belum Allah bukakan. Sebagai makhluk juga manusia tidak dapat berdiri sendiri, yang mana manusia tidak dapat hidup tanpa bergantung kepada orang lain. Yang kedua, dimuliakan. Yang dimuliakan di mana manusia ditiupkan ruh serta diberi keistimewaan berupa akal pikir dan alam semesta pun ditundukkan untuk manusia. Yang ketiga, mukallaf atau dibebani. Manusia memiliki tugas yang harus dilakukannya dan memiliki tanggung jawab, yaitu sebagai hamba yang selalu beribadah kepada Allah, sebagai rasa syukur, dan sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian yang keempat, bebas memilih atau mukhayyarun. Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan memiliki apa yang dapat memilih apakah dia akan beriman sesuai dengan fitrahnya atau akan menjadi kafir atau menolak segala perintah-perintah Allah. Kemudian yang kelima, mendapatkan balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang dia pilih. Orang beriman memahami semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan syurga. Sebaliknya, orang kafir atau orang yang tidak beriman maka akan mendapat balasan berupa neraka. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang at-taqatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi pertama, potensi pendengaran, yaitu mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul Allah. Potensi yang kedua yaitu potensi penglihatan, yaitu kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Kemudian yang ketiga yaitu potensi hati. Potensi hati yaitu kepentingan peranan hati dalam menentukan akhlak seseorang. Bahkan Rasulullah SAW menyifatkan bahwa baik atau buruk akhlak seseorang itu bergantung kepada hatinya. Dari ketiga potensi tersebut, manusia diberikan oleh Allah untuk mempunyai tanggung jawab, yaitu kesadaran dari manusia terhadap semua tingkah laku dan
perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab yang telah dipikulkan kepadanya yakni mempergunakan segala nikmat Allah untuk beribadah dan patuh kepadanya. Di saat memikul tanggung jawab itu ada dua pilihan di hadapan manusia, apakah memiliki sifat amanah atau hianat. Jika memilih sifat amanah, yaitu sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga dan dilindungi dan dilaksanakan. Yang kedua, hianat. Allah akan mengazab dan menghinakannya jika memilih sikap hianat. Mereka bagaikan kal an'am, kal kalba, kal kirdi, kal khinzir, kal khasbi, kal hijaroh, kal himar, dan kal ankabut. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian materi yang keempat yaitu tentang nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsu pada manusia setelah bercampur dengan jasad dan ruh. Jalan yang harus dipilih manusia ada dua pilihan. Yang pertama, jalan takwa, yaitu jalan yang Allah ridhoi. Orang yang memilih jalan takwa termasuk orang yang beruntung. Yang kedua yaitu jalan fujur, jalan yang Allah murkai. Orang yang memilih jalan fujur termasuk orang yang hina dan balasannya itu berupa neraka. Ruh bercenderung kepada takwa, sedangkan nafsu cenderung ke fujur. Jiwa manusia dapat dibedakan menjadi tiga keadaan. Pertama, ruh di atas hawa nafsu atau ruh lebih kuat daripada hawa nafsu. Punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan, sehingga jiwa pun selalu merasakan ketenangan untuk selalu berbuat baik. Jiwa yang seperti ini disebut nafsu mutmainnah, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu, yaitu akallah yang paling berperan dan akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh. Jiwa seperti ini disebut nafsu lawamah atau nafsu yang selalu menyesali diri. Kemudian yang ketiga, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu, yaitu manusia akan dikuasai oleh syahwatnya atau keinginan untuk bersenang-senang dan yaitu ciri khas yang ada pada diri seseorang untuk membedakan dari yang lain. Jiwa, sifat atau perilaku dapat diubah, tetapi watak atau karakter tidak dapat diubah. Sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai nafsu insan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu yang kelima yaitu sifat insan. Yang pertama, jalan takwa atau mensucikan diri, yaitu menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Adapun bentuk-bentuk dari menyucikan diri, pertama bersyukur, penyabar, amat belas kasihan, penyayang, santun dan bijaksana, selalu bertaubat, lembah lembut, jujur, dan dapat dipercaya. Apabila mensucikan diri berjalan dengan baik, maka pasti akan menjadi orang yang sukses atau orang yang berhasil. Kemudian yang kedua itu jalan fujur atau mengotori jiwa, yaitu menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Adapun bentuk-bentuk dari mengotori jiwa, tergesa-gesa, keluh kesah, lalai, melampaui batas, pelit atau kikir, ingkar, sulit, membantah, aniaya, dan bodoh. Nah, dari sifat tersebut kita bisa mengetahui bahwa sesuatu yang sifatnya baik maka nantinya akan membawa manusia ke dalam sebuah kesuksesan atau keberhasilan menjadi seorang hamba di muka bumi. Tetapi jika manusia memiliki jalan yang buruk, maka manusia tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar karena telah mengotori jiwa yang seharusnya disucikan. Kemudian materi yang keenam yaitu tentang hakikatul ibadah atau hakikat ibadah. Yang pertama ada asy'ur atau perasaan. Perasaan atau merasakan akan hakikat ibadah tersebut. Kita akan merasakan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa berdiri kokoh.
Selain itu, kita akan merasakan keagungan Allah melalui ciptaannya. Dengan merasakan nikmat Allah dan keagungan Allah, akan menghasilkan bahwa itu semua adalah dalam rangka ibadah. Karena ibadah itu sendiri merupakan tujuan merendahkan diri, merupakan kecintaan, dan merupakan tujuan ketundukan kita seorang hamba. Dilakukan dengan rasa takut dan harap. Di balik itu ada sebuah harapan akan rahmat Allah. Takut akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin